Jalan salib adalah gambaran tentang jam-jam terakhir Yesus yang kita kenal sebagai Juru Selamat kita akan menjalani penderitaannya. Jam salib diharapkan sebagai pengingat kepada kita akan kekejaman yang dilakukan oleh para tentara-tentara kepada Yesus. Memasuki Prapaskah, tiada salahnya kita hening, kita merenung, kita menjadikan tapak tak berjarak dengannya, Sang Putra yang atas darahnya janji keselamatan sungguh tidak terbantahkan. Berjalanlah Yesus menuju ke Taman Getsemani dengan langkah lunglai. Dia tahu waktunya akan tiba. Dia akan diserahkan kepada orang yang akan menyesah dia. Berjaga-jagalah di sini sementara aku berdoa. Ya Bapa, kalau sekiranya mungkin, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Mengapa engkau tertidur? Tidak bisakah engkau berjaga-jaga sebentar saja? Ya Bapa, kalau mungkin sekiranya, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Peluhnya menetas, jantungnya berdebar, langkahnya lunglai. Mengapa engkau tertidur? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke dalam percobaan. Ya Bapa, kalau sekiranya, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Sementara Yesus berdoa, para prajurit dan tentara beserta dengan Yudas mendatangi Marilah. Yesus. Sebab sudah dekat orang yang akan menyerahmu. Siapakah yang engkau cari? Akulah dia. Yudas, engkau menyerahkanku dengan sebuah jiwa. Tangkap dia. Para tentara membawa Yesus untuk diadili kepada Pilatus. Pilatus berdiri
Maka para tentara membawa Yesus menghadap Pilatus dengan menyiksa dia. Dan para rakyat ikut menyesah dia dengan berteriak, "Enyahkan dia! Enyahkan dia!" Kau ini kami Mesias. Apakah engkau mengatakannya dengan hatimu? Ataukah engkau mendengarnya dari orang-orang bahwa aku adalah Mesias? Kesalahan apa yang telah kau perbuat? Dia mengaku diri sebagai raja. Aku tidak menemukan kesalahan apapun dari orang ini. Bawalah dia kepada Herodes. Maka tentara itu membawa Yesus untuk menghadap kepada Herodes. Mereka menendang dia, mereka menyiksa dia. Bahkan saat hukuman itu belum dijatuhkan pun, mereka sudah menyiksa dia. Engkaukah raja orang Yahudi itu? Engkau sendiri mengatakannya. Apa yang dilakukan orang ini? Dia mengatakan bisa merubuhkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Dia mengatakan dia sebagai juru selamat. Dia menyesatkan banyak orang. Jika engkau seorang raja, maka selamatkanlah dirimu. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, hambaku tidak akan menyerahkanku kepadamu. Bawa orang ini kepada Pilatus. Aku tidak menemukan kesalahan apapun yang dilakukan pada orang ini. Dan Yesus dibawa kembali. Yesus dibawa kembali kepada Pilatus. Dia tersuntik, dia terjatuh. Bikunya tidak menghadap Pilatus. Maka Pilatus kembali bertanya, Tahu ini karena raja orang Yahudi. Engkau sendiri mengatakannya. Orang-orang dan imam-imam yang menyerahkan kau pada aku. Kesalahan apa yang telah kau perbuat? Dia tidak mau membayar pajak. Dia mengatakan dia menyesatkan banyak orang. Kau tahu, aku memiliki kekuasaan untuk membebaskanmu dan aku juga memiliki kuasa untuk menyelamatkanmu. Kerajaanku bukanlah dari sini. Kalau kerajaanku dari sini, maka aku tidak akan menyerahkanku kepadamu. Siapapun yang kalian kehendaki untuk dihukum, bebaskan pada raya ini. Yesus atau Barabas. Kalau begitu bawalah dia. maka mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Mereka menyiksanya. Dia memilih bungkam untuk semua yang tidak dilakukannya. Dia disiksa. Ribuan bilur luka yang ditorehkan manusia berdosa pada tubuhnya diterimanya dengan mata memicin menahan perih. Tanpa sedikit pun mengadu walau dalam diri. Air matanya tak lagi bening. Sudah berupa nanah mengalir menjadi anak-anak sungai keselamatan bagi umat yang dimeteraikannya. Dia menderita. Bahkan untuk berdiri pun dia tidak sanggup. Hai
kita yang ada di sini. Seringkali dalam hidup kita tidak pernah bisa menerima ketika mendapat sedikit saja perlakuan yang dirasa tidak adil bagi diri kita, keluarga kita, atau sanak saudara kita. Kita lantas tak memilih bungkam atas perlakuan tak adil itu. Yesus telah mengajarkan kita untuk berusaha diam menahan diri dan melihat lebih jauh maksud dari Bapa. Maka para tentara membawa dia, menyuruh dia mengangkat, memikul salibnya untuk menuju Golgota. Kita akan melakukan perjalanan salib kita. Kita akan mengikuti jalan yang akan ditempuh Yesus. Kita akan melihat dan mengingat bagaimana dia menderita. Dia disalib. Dia memikul dosa kita. Dia disesah. Dia dicambuk. Kita akan mengikuti perjalanan salib. Maka semua orang berteriak mengatakan, "Enyahkan dia diludahi." Salibkan dia! Teriakan itu membuat dia semakin menderita. Dia disiksa. Dia tergolong. Dia hanya diam. Dia mengeluh-elukan namanya dengan daun palma. Ini berbalik hujatnya. Penderitaan macam apa yang lebih menyakitkan selain dikhianati, tidak diakui, selain ditolak? Dia mengalami itu semua. Dia mengalaminya. Seringkali dalam salib yang meluangi pundak kita tak dapat kita bandingkan dengan salib yang berada di pundaknya. Salib di pundaknya adalah salib dosa miliaran umat manusia. Lebih berat, lebih kasar, lebih menyiksa. Salib yang kita tanggung adalah salib pribadi kita sendiri. Namun, meski ringan, seringkali kita mengeluh, merasa menjadi manusia paling menderita di dunia, merasa paling memahami nasib sial. Padahal, jika sedikit saja kita mau membuka mata kita akan melihat di sekitar kita ada salib yang lebih berat yang ditanggung sesama kita. Masih layakkah kita mengeluh? Maka tentara itu semakin menyiksanya untuk menuju ke bukit Golgota. Yesus perlahan-lahan melangkah pada tanah kerontang. Dia tidak menyantap jeratan. Bahkan untuk berdiri pun dia tidak sanggup. Dia tertatih melangkah. Dia jatuh pertama kalinya. Saat itu dalam kekuatannya yang hanya berwujud manusia biasa, dia berlomba mencium tanah. Yesus. Pembacaan jatuh dalam perjalanannya menuju bukit Golgota. Ia terjerembab di tanah kerontang, tanah para pendosa. Kejatuhannya pertama kali seperti halnya ketika kita melalui fase dalam hidup. Ketika masih berwujud kanak-kanak, sering dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita mengalami kejatuhan. Saat itu segala asa seolah bertaruh dalam jiwa kanak-kanak kita. Ketika jatuh pertama kali dalam perjalanan
jalanan menuju Golgota, tanpa berselang lama, Yesus kembali berdiri. Dia mengumpulkan segala kekuatannya untuk meneruskan perjalanannya. Dia kembali menapaki jalan mukanya. Dia memberikan suri teladan bagi kita, yang ketika kanak-kanak mungkin pernah mengalami keterpurukan, trauma, dan kesakitan dalam ras dunia kanak-kanak. Dia bangkit berdiri. Lantas, apa alasan kita untuk tak mengikut jejaknya? Karena oleh darah yang mengucur di dahinya yang bermahkota semak biri tajam, ia berhenti dalam perjalanannya. Dijumpainya bundanya dalam perjalanan lukanya. Dalam perjalanan lukanya tertekuk, ia menatap wajah ibunya. Dan ibu yang mengandungnya dalam rahim yang suci mengusap bulunya. Saat nyalinya tak sengaja runtuh, ibu yang selalu membasuh hatinya dengan pandangan penuh cinta. Mereka beradu pandang, namun mereka hanya diam. Sama menangis, sama menyelami luka, sama menyelami derita dalam bungkam. Dalam diam jiwanya saling berselang. Kinan. Ibu, sosok wanita terhebat dalam setiap hidup manusia. Ibu yang lembah lembut, sabar, sekaligus tegar menghadapi segala permasalahan dalam kerasnya percaturan hidup. Namun seringkali ketangguhan dan kasih sayang ibu tergeser ketika kita mulai mengenal lawan jenis yang mampu menggetarkan hati kita, menjadi pasangan kita. Ketika mengalami kesenangan yang seringkali kita cari menjadi adalah pasangan kita. Ketika mengalami kesedihan, kepada ibu kita selalu berkeluh kesah dan menceritakannya. Saat sukses, kita ceritakan pada pasangan. Saat gagal, kita hanya menceritakan pada ibu sebagai sandaran. Saat bahagia, kita memeluk erat pasangan. Saat sedih, kita perut erat ibu. Kita selalu total saat mengingat pasangan. Sementara, selalu hanya ibu yang mengingat semua hal tentang kita. Ibu selalu memberikan sepenuh hidupnya untuk anak-anaknya. Namun, berapa banyak yang sanggup mengelak muntahan ibunya? Berapa banyak yang sanggup membersihkan kotoran ibunya? Berapa banyak yang sanggup membuat ulat dan membersihkan luka kudis ibunya? Berapa banyak yang sanggup berhenti bekerja untuk menjaga ibunya? Dan akhir sekali, berapa banyak yang sanggup memanggul jenazah ibunya? Kalau ibu sudah tiada, kita hanya sanggup berkata, "Ibu, aku rindu. Aku sangat rindu. Aku ingin berada di dalam peluk hangatnya." Tak perlu kita menggeliat, berjalan jauh mencari, memburu cinta sejati. Karena cinta sejati itu ada di dekatmu. Cinta sejati itu ibu. Dengan langkah gontai, perlahan, perlahan dia melangkah, perlahan. Makin dekat Tuhan kepada
uriplah mengai. Semakin bersemangatlah jangan menolak darah. Kita sampai ke pemberhentian kelima. Kecemasannya Bapa menggerakkan hati seorang dari antara manusia pendosa akan membantu mengangkat beban Yesus karena dia sungguh tak sanggup lagi. Perjalanan yang di depan ada seorang wanita bernama Veronica. Dalam langkah gontai mengambil salib agung, Veronica memberikan minuman kepadanya. Tetapi tentara itu melepaskan minuman itu sehingga Yesus tidak bisa meminumnya. Dan Veronica mengusap wajahnya yang penuh darah. Dan Yesus mengelap wajahnya dengan rambut yang diberikan oleh Veronica. Pernahkah dalam hidup di zaman yang serba berbeda ini kita memiliki jemput keberanian untuk membantu sama seperti Veronica? Ia pun ada. Pernahkah kita berpikir bahwa yang kita lakukan itu tanpa urgensi apa-apa? Kebanyakan dari kita memilih berikan aku terhadap apa yang dialami sesama, atau maksimal memilih prevensi pada setiap apa yang laku perbuat untuk bersama. Mungkin demi dikenal, mungkin demi mendapat serupa seperti orang yang telah menerima bantuan dan kita. Dipakailah pada hukum cinta demi yang diajarkan Bapa melalui Dia yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Ingatlah bahwa Dia pernah berpesan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Maka dari itu perbuatlah segala kebaikan karena kau melihat rupa Allah dalam diri sesamamu. Kita akan melanjutkan perjalanan kita. Perjalanan semakin menantang. Betapa besar salib dasar, yang besar dan maha setia menjadi beban pundaknya. Dalam metamorfosa hidup, fase kedua, manusia setelah kanak-kanak adalah menjadi dewasa. Segala problematika hidup manusia seolah berkumpul pada masa itu. Banyak manusia gagal menjadi dewasa dalam hidupnya, mengalami kejatuhan, keterpurukan, kekacauan, kehancuran. Betapa dalam kisah sengsaranya Yesus yang telah remuk dalam kisah luka, memegang dan
darah yang mengalir begitu rupa masih berusaha bangkit untuk meneruskan perjalanannya memenuhi janji pada Bapa. Haruskah kita yang hanya manusia menyerah begitu saja pada cobaan yang menghampiri kita dan di tempat dalam perjalanan sengsara dalam memenuhi janji kodrat kehidupan kita pada Bapa. Perjalanannya belum nampak di hadapan. Ia masih setia memanggil seorang kasar dan besar di pundaknya. Di tengah gontai langkahnya, ia menemukan sekumpulan wanita yang menangis. Meratapi perjalanan sengsaranya, ia lantas berhenti menatap wanita itu. Jangan kamu menangis. Tangisilah dari mereka. Jangan anakku. Dalam segala derita yang diberikannya, dia tak lantas egois dan tak lantas terpuruk. Dia malah menjadi sumber penghiburan bagi hati-hati yang tengah dilanda kekuatan untuk menguatkan orang lain. Betapa egoisnya kami sebagai manusia pendosa. Kemampuan kami kita untuk menjadi orang dan terang dunia. Teladan Tuhan. Namun, Yesus. Menuju ke Golgota. Kuatannya hampir habis, kesanggupannya berjalan semakin menipis. Anak kebawaan jatuh di kakinya. Matahari semakin tinggi, sinarnya mengerang. Maka dia tidak sanggup menilai masa kakinya. Berdiri namun terjatuh lagi. Dalam perjalanan sengsara mengalami jatuh kali ketiga, betapa dalam hal ini Bapa mengingatkan kita dalam tujuan hidup kita ke arah kekal. Seringkali kita pun mengalami jatuh di masa tua, bukanlah kegagalan di masa muda penyebabnya, namun sikap hidup kita yang acap kali merasa sudah rentah, tak lagi berguna bagi sesama dan gereja. Padahal justru ketika usia kita semakin mengalami senja, kita semakin berpeluang besar berbuat banyak hal bagi sesama. Tubuh rentah bukan alasan. Usia senja tak menjadi sengkap dalam persaingan diri, menebar kasih pada sesama. Pakaian Yesus ditanggalkan. Dia disusah, dia disiksa. Maka mereka berjalan gontai menuju namun di atas pakaiannya Yesus dengan telanjang. Engkau disesah. Tiada lagi yang bersisa dari anak domba Allah. Kekuatannya habis, Hormatannya di hadapan manusia berdosa habis disikir. Bahkan untuk pakaian penutup tubuhnya pun telah mereka rampas. Setelah pakaiannya ditanggalkan, mereka membagi-bagi pakaian itu di antara mereka dan mereka membuang di atas tubuh. Tiada lagi yang tersisa dari anak domba Allah. Kekuatannya, kehormatannya,
di hadapan manusia berdosa habis-habisan. Bahkan pakaian penutup tubuhnya pun telah mereka rampas. Mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit, 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa kelompok, tetapi hendaklah kita membuang uji untuk menentukan siapa yang mendapatkan. Dia mencuri bunyi palu itu menimpa dalam hatinya. Apa yang tersisa darinya? Yesus. Sampaikanlah tulisan Indri. Maka salibnya akan ditarik. Mereka akan mengangkatnya, menyalibkannya. Dia akan disalibkan. Dia disalibkan. Kata Yesus. Maka tentara itu biarkan dia dituliskan dan mereka mengolok-olok bilang, jikalau dia seorang raja, maka baiklah kita memberikan mengenalkan dirinya bahwa dia adalah raja. Dia disalibkan dan disalibkan. Dan mereka menuliskan jangan dihujan itu Papa. Kalau nggak ada kayu dari sini aja. Bersama-sama aku dalam pribadi.
Kenapa engkau meninggalkan aku? Maka tentara itu memberikan air untuk minum. Apa? Di dalam tanganmu. Serahkan nyawa. Maka akhirnya pada saat dia telah menyelesaikan, maka langit pun bergelora, dan pada saat itu bumi bergetar, baik Allah terbelah-belah, dan para ibu menangis melihat anaknya. Dan akhirnya untuk memastikan bahwa Yesus memang telah mati, datanglah para tentara itu menusukkan lambungnya untuk memastikan bahwa dia memang telah mati. Menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir darah dan air. Dan akhirnya Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi bersembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan akhirnya mereka menurunkan mayat Yesus. Yesus untuk dibawa kepada Yusuf Arimatea untuk dikuburkan di lahan yang dia berikan untuk Yesus, hingga jenazah diturunkan dan kembali ke dalam pelukan ibunya. Demikianlah amin. Selesailah perjalanan salib kita.